Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Real Madrid versus Villarreal. Real Madrid hanya mampu bermain imbang tanpa gol kala menjamu Villarreal dalam laga lanjutan La Liga 2021-2022 Jornada 7 yang digelar di Santiago Bernabeu pada hari Minggu 26 September 2021. Baik Real Madrid maupun Villarreal sama-sama tampil dengan tempo sedang. Kedua tim pun gagal mencetak gol kemenangan sepanjang 2 kali 45 menit. Real Madrid mencoba untuk tampil agresif di awal babak pertama. Meski demikian, pasukan Carlo Ancelotti masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Villarreal. Villarreal secara perlahan mendominasi penguasaan bola. Sayang tidak ada gol yang tercipta sepanjang babak pertama. Skor imbang 0-0 pun menjadi hasil sementara saat turun minum. Kembali dari kamar ganti, Ancelotti melakukan perubahan strategi dengan memasukkan Eduardo Camavinga menggantikan Rodrigo. Tuan rumah pun semakin berani menekan. Villarreal dengan cerdik mampu memainkan tempo untuk meminimalisir ancaman dari Real Madrid. Tak ada gol yang tercipta sehingga peluit panjang berbunyi. Skor imbang 0-0 menjadi hasil akhir laga ini. Dengan hasil imbang ini, maka Real Madrid masih bertengger di puncak klasemen dengan 17 poin. Sedangkan Villarreal tertahan di peringkat ke-10 dengan 8 poin. Asensio ternyata memang sempat akan cabut dari Madrid. Kok gak jadi? Marco Asensio ternyata sempat nyaris cabut dari Real Madrid pada musim panas 2021 kemarin, namun terpaksa mengurungkan niatnya gara-gara Carlo Ancelotti. Asensio mengalami masa-masa sulit sejak musim 2019-2020 lalu. Ia mengalami cedera lutut yang parah. Setelah pulih, ia kesulitan menunjukkan performa terbaiknya dan itu membuatnya jarang dimainkan sebagai starter. Asensio lantas disebut berniat cabut dari Madrid. Sejumlah klub disebut berniat menampung Asensio, di antaranya Liverpool, AC Milan, hingga Tottenham. Kabar bahwa Marco Asensio ingin cabut dari Real Madrid ternyata memang bukan sekedar isapan jempol belaka. Sebab agennya yakni Horacio Gagiolo mengungkapkan bahwa kliennya memang ingin mencari klub baru, khususnya pada musim panas 2021 kemarin. Asensio ingin pergi demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, namun ia tidak jadi pergi dari Madrid karena ditahan oleh Carlo Ancelotti. Kami telah mempertimbangkan pinjaman untuknya agar ia bisa kembali bugar sesegera mungkin, baik di Spanyol ataupun di luar negeri. Tidak ada masalah dalam hal ini, tapi 4 hari lalu Carleta menyuruhnya untuk tinggal, kata Gagiolo kepada Cadena SER. Kami tahu kualitas yang dimiliki Real Madrid di lini tengah, mungkin yang terbaik di dunia. Jadi di mana ia akan bermain? Bukannya kami tidak percaya padanya, karena ia juga bisa bermain di sayap, serunya. Tetapi kami tahu bahwa tahun setelah cedera itu akan sulit dan Real Madrid tidak bisa menunggu siapapun. Mereka harus menang setiap minggu dan pulih dari cedera tidak mudah di Real Madrid, terangnya. Horacio Gagiolo menambahkan pihak Real Madrid sangat menghargai keinginan Marco Asensio. Mereka pun sebenarnya sudah memberikan lampu hijau kepada Asensio untuk gabung klub lain. Kami tidak bisa lebih berterima kasih kepada Real Madrid. Mereka mengatakan apapun yang terbaik untuk Marco, ia ingin pulih. Kami percaya kepadanya, tetapi jika Anda pikir ia harus pergi, klub tidak keberatan dengan segalanya, tutur Horacio. Tetapi kemudian Carleto mengatakan bahwa ia mempercayainya dan ingin ia bermain di lini tengah, tandas Horacio. Musim ini Marco Asensio telah bermain sebanyak 6 kali bagi Real Madrid di semua ajang kompetisi. Real Madrid mau lepas dari ketergantungan Modric, Casemiro, dan Toni Kroos. Real Madrid pelan-pelan meremajakan lini tengahnya. Kini tak mau lagi bergantung dengan trio Modric, Casemiro, dan Kroos karena anak-anak mudanya cukup oke. Dilansir dari Marca, saat Real Madrid membantai Mallorca 6-1 dalam lanjutan La Liga Spanyol, 3 pemain utama di lini tengahnya yakni Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos dicadangkan. Hal itu demi mengistirahatkan ketiganya di tengah padatnya jadwal Liga Spanyol dan Liga Champions. Untuk Kroos, pemain asal Jerman ini masih pemulihan cedera betis. Real Madrid pun menyudahi 1015 hari tampil tanpa ketiga pemain tersebut yang terakhir dilakukannya pada 12 Desember 2018. Tak ayal peran ketiganya memang tak tergantikan. Casemiro merupakan gelandang bertahan yang tangguh. Luka Modric mampu menjaga keseimbangan di tengah, sementara Toni Kroos adalah pelayan untuk memberi umpan. Dalam laga tersebut, 3 pemain muda diturunkan untuk mengisi lini tengah. Mereka adalah Valverde di kanan, Camavinga di tengah, dan Marco Asensio di kiri. Hasilnya jempolan, malah Asensio mampu membukukan hat-trick. Eduardo Camavinga yang merupakan rekrutan baru Real Madrid di musim panas dan baru berusia 18 tahun mampu langsung nyetel.
1 gol sudah dibukukannya di Liga Spanyol. Valverde yang berusia 23 tahun memang cukup oke dalam 2 musim terakhir. Dirinya kuat dalam duel perebutan bola. Sedangkan Marco Asensio yang berusia 25 tahun sebenarnya bisa ditempatkan di pos penyerang sayap. Namun rasanya permainannya di lini kedua justru lebih lepas. Mampukah trio anak muda ini terus tampil gemilang? Barcelona memble, Don Carlo ikut prihatin. Barcelona tertatih-tatih di awal musim 2021-2022. Performa memble Blaugrana sampai-sampai mendapatkan simpati dari pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. Barcelona memulai musim baru Liga Spanyol dengan tidak amat meyakinkan. Dari 5 laga yang sudah dijalani, skuad asuhan Ronald Koeman baru menang 2 kali dan sisanya berakhir imbang. Sektor lini serang Barcelona menjadi yang paling disorot. Bukan apa-apa, Memphis Depay dan kawan-kawan baru mengumpulkan 8 gol saja di 5 laga pembuka La Liga yang mana menjadi catatan terburuk Barcelona dalam 18 tahun terakhir. Start buruk Barcelona di musim ini membawa mereka bertahan di peringkat ke-7 klasemen sementara La Liga dengan 9 poin. Los Choles tertinggal 7 poin dari musuh bobo hitam mereka Real Madrid yang kini menduduki puncak klasemen. Jebloknya performa Barcelona di awal musim tak luput dari perhatian kubu Real Madrid. Carlo Ancelotti melontarkan komentar perihal Blaugrana dalam konferensi pers. Ancelotti mengaku prihatin dengan apa yang dialami Barcelona saat ini. Meski klub asal Catalunya itu adalah rival abadi Real Madrid, tapi Don Carlo tetap mengharapkan yang terbaik buat mereka dan tim-tim lainnya. Saya tidak senang jika ada tim yang mengalami waktu-waktu yang buruk. Saya fokus kepada tim saya menikmati permainan, kata Carlo Ancelotti. Saya tidak suka apabila hal-hal tidak berjalan dengan baik dalam sebuah tim, entah itu Barcelona atau yang lainnya, ujarnya. Real Madrid jadi klub terdepan untuk boyong Haaland. Ini alasannya. Raksasa Liga Spanyol Real Madrid dinilai lebih berpeluang menggait Erling Haaland dalam saga transfer musim depan. Bintang Borussia Dortmund Erling Haaland hampir pasti akan hengkang dari Signal Iduna Park dalam edisi transfer tahun depan. Penyebabnya yakni klausul pelepasannya sebesar 75 juta pound sterling akan mulai aktif. Artinya di Borussia sudah tidak punya lagi alasan lagi untuk menghambat kepergian Haaland. Meskipun belum lama ini CEO Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, mengaku akan mati-matian mempertahankan bomber berusia 21 tahun itu. Sikap Borussia Dortmund tidak punya arti apa-apa jika Haaland menginginkan angkat kaki. Sejumlah klub top Eropa pun tengah ancang-ancang untuk memboyongnya. Dari sejumlah klub, legenda Inggris Steve McManaman menilai jika Real Madrid lebih potensial jadi pelabuhan baru Haaland ketimbang klub lain termasuk Liverpool. Steve McManaman berpendapat jika Erling Haaland hengkang dari Borussia Dortmund, bomber Norwegia itu akan merapat ke raksasa Liga Spanyol Real Madrid. McManaman beralasan jika Los Blancos punya daya tarik tersendiri bagi pemain sekelas Erling Haaland. Apalagi gaya permainan Haaland juga dipandang akan klop dengan Carlo Ancelotti. Saya benar-benar berpikir dia akan pergi ke Real Madrid dan pemain secara pribadi menyukai ide klub termasuk juga soal gaya hidup dan semua yang datang dengan bermain untuk mereka, kata legenda McManaman. Pendapat pria berusia 49 tahun itu memang beralasan mengingat McManaman pernah berbaju Los Blancos. Dikatakannya jika Real Madrid punya magnet yang tidak bisa dimiliki klub lain dari sejak eranya hingga sekarang. Lebih lanjut, McManaman menambahkan bahwa Liverpool memang dikaitkan dengan Haaland, akan tetapi ia merasa tak yakin. Pasalnya jika The Reds memboyong Haaland, maka pemain lain akan menuntut kenaikan gaji, mengingat Haaland akan mendapatkan gaji besar jika merapat ke Anfield. Apalagi pemilik Liverpool yang sekarang terkenal hitung-hitungan dalam pembelian pemain. Dia akan mendapatkan gaji besar, dan semua pemain lain menginginkan hal yang sama, tambah McManaman.